Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ibadah sholat. Next. Pengertian ibadah dan sholat. Ibadah secara terminologis adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang batin dan yang lahir. Ibadah pada hakikatnya adalah sikap tanduk semata-mata mengagungkan zat yang disembah. Ibadah merupakan bentuk integral dari syariat, sehingga apapun ibadah yang dilakukan oleh manusia harus bersumber dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga diartikan tanduk dan berhina diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan karena kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, yang menumbuhkan, yang mengembangkan, yang menjaga dan memelihara, serta yang membawanya dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Selanjutnya yaitu sholat. Sholat adalah pendakian orang-orang beriman serta doa-doa orang yang soleh. Sholat memungkinkan akal terhubung secara langsung dengan Sang Pencipta, menghindarkan seluruh kepentingan personal dengan material. Hal itu menyelamatkan diri dengan menghancurkan depresi serta menghapus kegelisahan. Sholat seorang hamba dengan Tuhannya. Sholat juga menjadi wasilah atau perantara yang sangat penting untuk membentuk tameng agama bagi seorang anak. Perkataan sholat sendiri dalam pengertian bahasa Arab berarti doa, sebagaimana tertera di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 103 yang artinya berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Next. Dalil-dalil tentang sholat. Sholat merupakan perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sholat juga termasuk dalam ibadah mahdoh, ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah dalil-dalil tentang kewajiban sholat. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 43. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wazka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Dalil yang kedua yaitu surat Al-Ankabut ayat 45. Bunyinya yaitu Utlu ma uhya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab, yaitu Al-Quran, yang telah diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 238. Bunyinya yaitu Hafizu ala sholawati wassolatil wusta wakumu lillahi qanitin. Artinya, peliharalah sholat
peliharalah semua salat dan wasilah. Dan artinya yaitu peliharalah semua salat dan salat musta. Dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, syarat-syarat sholat. Sholat memiliki syarat-syarat yang tidak akan menjadi sah, kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Seseorang yang melakukan sholat tanpa mengetahui syarat-syarat sholat, maka sholatnya tidak akan diterima. Jika tidak ada atau tidak ada sebagaimananya, maka sholatnya tidak sah. Syarat-syarat sholat itu sendiri memiliki 4, yang diantaranya itu Muslim. Sholat tidak diwajibkan kepada orang kafir, karena dia didahulukannya 2 kalimat syahadat adalah syarat dalam perintah sholat. Yang kedua adalah berakal. Sholat tidak diwajibkan kepada orang gila. Yang ketiga adalah balik. Sholat tidak diwajibkan kepada anak kecil sehingga dia balik. Dan yang terakhir bersih. Yang dimaksud bersih di sini adalah bersih dari darah haid dan darah nifas. Jadi sholat tidak diwajibkan kepada wanita yang sedang menjalani masa haid dan wanita yang tidak menjalani masa nifas, sehingga kedua bersih dari kedua darah tersebut. Next. Syarat-syarat sahnya sholat. Selain syarat-syarat sholat, terdapat juga syarat-syarat sah sholat, di mana di antara itu adalah yang pertama, waktunya telah tiba. Jadi, sholat tidak diwajibkan sebelum waktunya tiba. Yang kedua adalah suci dari hadas besar serta hadas kecil. Yang dimaksud dengan hadas besar ialah keadaan diri seseorang yang tidak bersih dari baru yang yang dimaksud dengan hadas besar ialah keadaan diri seseorang tidak bersih dan baru dinyatakan bersih apabila ia telah mandi, yaitu perempuan yang baru selesai haid dan nifas, laki-laki atau perempuan yang selesai bersetubuh, keluar mani, dan baru masuk Islam. Sedangkan hadas kecil ialah keadaan diri seseorang dalam sifat tidak bersih dan baru menjadi bersih bila ia telah berwudu ketika bangun dari kasur, keluar sesuatu dari badan melalui 2 jalan, ya di mana itu keluar angin, kencing, atau buang air besar, serta yang lain-lain. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Putri. Selanjutnya, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Orang yang sholat harus bersih badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya dari najis. Yang disebut najis itu adalah setiap kotoran seperti urin dan tinja dan segala sesuatu yang dilarang. Selanjutnya ada menutup aurat. Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki antara pusat sampai lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan 2 tapak tangan. Yang terakhir ada menghadap kiblat atau Ka'bah, sebab sholat tidak sah tanpa menghadap kiblat. Hikmah sholat. Di antara hikmah diwajibkannya sholat bahwa sholat itu membersihkan jiwa, menyucikannya, mengkondisikan seorang hamba untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan berdekatan dengannya di akhirat, serta melarang pelakunya dari mengerjakan perbuatan keji dan kemungkaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam persyariatan sholat adalah Dia menjadikan sholat sebagai pelebur dosa dan dia pun hanya membatasinya sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam, namun menjadikan pahalanya setara dengan pahala sholat 50 waktu. Dengan melaksanakan sholat, pelaku berarti telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepadanya atas penyucian dirinya dari dosa-dosa, bersyukur atas pahala yang telah diberikan kepadanya dan atas anugerahnya yang tiada pernah putus. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.